Sistem pernapasan manusia, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan manusia secara sederhana dan tepat. Yang ketiga, memahami cara kerja sistem pernapasan atau inhalasi maupun mengembuskan napas atau eksalasi. Kemudian, mengevaluasi berbagai kebiasaan yang dapat menjaga maupun mengganggu kesehatan sistem pernapasan. Materinya diantaranya yaitu yang pertama, pengertian bernapas, kemudian organ penyusun sistem pernapasan manusia, lalu cara kerja sistem pernapasan, dan proses pernapasan. Apa itu bernapas? Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai zat sisa metabolisme. Secara sederhana, bernapas adalah cara tubuh mendapatkan oksigen yang dibutuhkan sel-sel untuk menghasilkan energi agar tubuh dapat berfungsi dan tetap hidup. Dalam proses pernapasan, tubuh manusia melakukan pertukaran gas secara terus-menerus. Secara sederhana, proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, O2 akan masuk ke dalam tubuh, kemudian energi akan dihasilkan. Lalu kemudian CO2 keluar dari dalam tubuh melalui hidung. Organ penyusun sistem pernapasan manusia yaitu yang pertama hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Yang pertama, hidung. Saat bernapas pertama kali, udara akan masuk ke rongga hidung. Di sini, udara akan disaring oleh selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput ini berguna untuk mengunci benda asing agar tidak ikut tersaring dalam paru-paru bersama udara. Selain itu, pada rongga hidung juga terdapat bulu-bulu hidung yang berguna sebagai penyaring udara. Kemudian yang kedua adalah faring. Faring adalah penghubung antara rongga hidung, mulut, dan laring. Udara yang masuk diteruskan ke saluran pernapasan lebih dalam, sambil disesuaikan suhu dan kelembapannya. Di faring inilah, udara bertemu dengan makanan dan minuman. Lalu yang ketiga adalah laring. Laring sering disebut sebagai kotak suara. Organ ini membawa udara dari faring ke trakea, melindungi saluran napas dari benda asing dengan epiglotis dan menghasilkan suara saat kita berbicara. Yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan saluran utama dari laring ke bronkus. Dinding trakea dilapisi silia dan lendir yang membantu menyaring partikel asing dan mencegah kuman masuk ke paru-paru. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan kiri, serta menangkap partikel asing melalui lendir pada dindingnya. Yang keenam adalah bronkeolus. Bronkeolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru, memastikan udara sampai ke alveolus. Yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus merupakan kantung udara kecil di dalam paru-paru. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Caranya, oksigen masuk ke pembuluh kapiler darah, sementara karbon dioksida berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama tempat pertukaran gas. Di sini, oksigen diambil dari udara yang dihirup dan karbon dioksida dilepaskan dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh.
Lalu cara kerja sistem pernapasan manusia. Yang pertama, proses masuknya udara. Udara dari luar masuk melalui hidung. Pada bagian hidung, udara disaring, dihangatkan, dilembabkan oleh selaput lendir serta rambut halus. Ini penting untuk melindungi saluran napas dari debu dan kuman. Yang kedua, udara menuju saluran pernapasan. Setelah melewati hidung, udara bergerak melalui faring dan laring. Faring memastikan udara menuju saluran yang benar, sedangkan laring mengatur agar saluran makan dan saluran napas tidak tercampur. Yang ketiga, udara dibawa ke saluran napas bawah. Dari laring, udara dilanjutkan ke trakea. Trakea adalah tabung yang akan membawa udara menuju bronkus. Di sini, partikel asing yang lolos dari hidung akan kembali ditangkap oleh silia dan lendir di dinding trakea. Yang keempat, penyebaran udara ke paru-paru. Setelah melewati trakea, udara dialirkan ke bronkus yang bercabang ke paru-paru kanan dan kiri. Udara selanjutnya melewati bronkiolus, yaitu cabang-cabang kecil di dalam paru-paru, hingga akhirnya mencapai alveolus. Yang kelima, pertukaran gas di alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran gas, yaitu oksigen masuk ke dalam kapiler darah, sementara karbon dioksida dari darah masuk ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Kemudian proses pernapasan. Bernapas meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi dan mengeluarkan napas atau ekspirasi. Berdasarkan cara masuknya udara dalam paru-paru, maka proses pernapasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada. 1. Waktu menarik napas. Saat menarik napas, otot tulang rusuk keluar dan diafragma bekerja. Tulang rusuk serta dada terangkat. Diafragma mendatar karena berkontraksi, sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, memungkinkan udara untuk masuk. Yang kedua, waktu menghembuskan napas. Pada waktu menghembuskan napas, otot tulang rusuk sebelah luar mengendur. Diafragma kembali ke keadaan semula, yaitu berbentuk cembung. Rongga dada mengecil sehingga udara keluar. Kemudian pernapasan perut. Yang pertama, waktu menarik napas. Otot tulang rusuk sebelah luar dan diafragma berkontraksi lebih kuat. Rongga dada membesar. Isi rongga perut tertekan. Tekanan dalam rongga dada mengecil. Selanjutnya, udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, waktu menghembuskan napas. Pada waktu menghembuskan napas, otot tulang rusuk sebelah dalam berkerut. Otot berkerut menekan diafragma. Rongga dada mengecil, akibatnya udara dalam paru-paru keluar. Kemudian, menjaga kesehatan sistem pernapasan. Organ pernapasan yang sehat membuat tubuh kita kuat, berenergi, dan dapat beraktivitas dengan nyaman. Cara menjaga kesehatan sistem pernapasan yaitu yang pertama, hindari asap rokok. Yang kedua, gunakan masker. Ketiga, berolahraga teratur, kemudian konsumsi makanan bergizi, kemudian jaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan lingkungan.